Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian pagi ini? Baik. Masih semangat kan ya puasanya? Masih, Bu. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Siap, Bra. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya Ibu presentasi dulu ya anak-anak ya. Iya, Bu. Ilman, Masuk. Siti, Masuk. Susi, Masuk. Budi, Tidak masuk, Bu. Rani, Masuk. Aiman. Masuk. Jadi yang nggak berangkat Budi ya. Iya, Bu. Ada yang tahu Budi kenapa nggak berangkat? Balas. Astagfirullah. Alfa berarti ya. Iya, Bu. Nah, jadi di mata pelajaran dasar pola ini ada yang udah tahu kita mau belajar apa? Belum, Bu. Ya udah, kalau belum Ibu kasih tahu dulu ya. Jadi di dasar pola kali ini kita bakal belajar tentang titik, letak, dan garis tubuh manusia. Serta kita bakal belajar bentuk-bentuk tubuh manusia. Jadi di sini ada yang udah pernah belajar seperti itu? Belum, Bu. Ya udah, kalau belum Ibu mulai ya dari yang pertama. Di sini ada yang pernah lihat gambar seperti ini? Belum, Bu. Jadi belum tahu ya ini gambar apa ya? Iya. Nah, di gambar ini tuh di sini ada titik puncak kepala, titik dahi, titik tulang punggung belakang, titik leher pada bahu, kemudian ada titik leher pada muka, titik bahu, titik bawah lengan bagian muka, kemudian ada titik bawah lengan bagian belakang, titik puncak atau titik payudara. Kemudian ada titik siku, titik pergelangan tangan, titik tinggi pinggul, kemudian titik lutut. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan atau mau bingung di titik mana? Ada, Bu. Ya, silakan Mas Ilman. Titik pergelangan tangan. Titik pergelangan tangan ya. Jadi titik pergelangan tangan itu letaknya di sini Mas Ilman. Nah, di sini. Dan nanti kalau kalian mau belajar ngukur titik pergelangan tangan, kalian ngukurnya seperti ini. Kemudian dilepas lagi. Kalau misalkan jangan ngukur seperti ini ya. Ini sebagai ilmu aja ya anak-anak ya. Jadi ngukurnya dilonggarin terus dilihat sampai ke sini bisa nggak masuk sama keluarnya. Jadi seperti itu. Jadi kenapa sih kalian sekarang belajar titik dan garis tubuh? Nggak tahu ya? Enggak, Bu. Nah, jadi kenapa kalian belajar tentang titik dan garis tubuh itu? Karena nanti di dasar pola materi selanjutnya itu adalah bagaimana caranya kita bikin pola. Bikin pola itu bikin jiplakan badan. Dan sebelum kita bikin pola, kita harus ngerti dulu cara ngukur. Dan kalau kita ngerti cara ngukur itu, kita harus ngerti tentang titik, letak, dan garis tubuh. Kalau misalkan udah pas, kita udah ngerti titik dan letak garis tubuh, jadi nanti pola yang kita bikin itu jadi pas dan bagus. Jadi enak kalau dipakai. Nah, selanjutnya untuk menentukan titik dan letak garis tubuh, kita juga harus belajar soal bentuk-bentuk tubuh. Di sini ada yang udah pernah belajar bentuk-bentuk tubuh? Belum, Bu. Atau udah pernah ngerti bentuk-bentuk tubuh yang kayak bentuk pir, apel gitu? Belum, Bu. Belum, ya udah. Sekarang nih Ibu tampilin ya. Yang pertama itu ada bentuk tubuh yang supermodel, yaitu bentuk tubuh lurus. Bentuk tubuh lurus itu bagian pinggang, bagian sini bahu sama bagian panggul itu sama. Jadi kotak. Kotak, jadi di mana ukuran pundak, dada, lingkar perut, dan pinggang itu sama. Jadi nggak kelihatan pinggangnya di mana. Jadi kalau misalkan pakai baju biasanya harus pakai ikat pinggang biar tahu di mana letak pinggangnya. Kemudian yang kedua ada bentuk tubuh pir, di mana bentuk tubuh ini tuh lingkar dadanya itu kecil, pinggulnya besar dan terlihat berlekuk.
Dan bentuk tubuh pir ini juga biasa disebut dengan bentuk tubuh segitiga. Kemudian yang ketiga ada bentuk tubuh apel. Nah, anak-anak, bentuk tubuh apel ini tuh memiliki lingkar payudara yang besar, bahu yang bulat, pinggul yang mungil, dan kaki serta lengan yang ramping. Jadi kalau misalkan kalian memiliki berat badan yang bertambah, bentuk apel ini yang biasanya lebih besar itu tubuh bagian atas, di bagian pir. Maksud saya di bagian apel, kalau bentuk tubuh apel. Kemudian ada bentuk tubuh sendok. Bentuk tubuh sendok ini tuh ditandai dengan pinggul yang lebih besar daripada bagian tubuh lainnya. Bagian pinggul yang besar akan membuat ilusi seperti angka 8 yang cantik. Saat bertambah berat badan, maka daerah perut, paha, dan lengan biasanya yang menjadi besar dan yang menjadi lebih gemuk. Lemaknya di situ semua. Kemudian yang kelima ada bentuk tubuh jam pasir. Nah, bentuk tubuhnya seperti ini. Bentuk tubuh jam pasir sendiri itu memiliki lingkar payudara dan bagian bokong yang seimbang. Selain itu, lingkar pinggang pun dilihat itu sangat indah. Bahu tubuh jam pasir sedikit membulat dan sejajar dengan bagian bokong. Dan kakinya juga terlihat seperti proporsional dengan bagian tubuh bagian atas. Jadi itu kayak jenjangnya itu bagus, pas, seimbang gitu ya anak-anak. Yang keenam ada bentuk tubuh oval. Bisa dilihat oval seperti ini. Jadi yang terlihat lebih besar itu yaitu lingkar dada, kemudian lingkar dadanya itu besar, terus pinggulnya itu terlihat sempit, pinggangnya tidak berlekuk, bokongnya rata, dan kaki ramping, tapi kakinya itu indah. Nah, kemudian yang ketujuh ada bentuk berlian, seperti ini ya, bentuknya kayak berlian, dimana bagian pinggul akan tampak besar dan lingkar dada akan tampak kecil dan sejajar dengan bahu. Selain itu, area tengah tubuh wanita juga akan berbentuk oval, sementara pinggang berlekuk dengan jelas. Kemudian lengan dan kaki terlihat ramping dan lurus. Kemudian ada yang kedelapan, top hangles, yaitu sedikit mirip dengan bentuk hourglass ya, namun tetap ada perbedaan. Bagian pinggang dan area tubuh paling cantik dari tubuh ini adalah bahu, kemudian bokong, dan bokong itu lebih besar dari area pinggul. Kemudian bentuk tubuh skinny. Jadi bentuk tubuh skinny itu mempunyai keselarasan dalam bentuk panggul, bahu, juga garis rahang yang tegas. Kaki dan lengan pun akan terlihat ramping. Struktur tulang bentuk tubuh ini pun kecil dan ringan. Jadi kalau misalkan bentuk tubuh skinny itu orangnya itu susah gemuk. Jadi tuh mau makan seberapa banyak pun tetap kurus. Yang ke-10 ada bentuk tubuh apa anak-anak? Nggak tahu? Enggak, Bu. Atletik. Nah, kalau bentuk tubuh atletik itu lekuk tubuhnya itu menarik ya, jadi tuh kenceng kayak kokoh gitu loh. Bahu dan pahanya ada ototnya, kemudian betis terlihatnya kenceng, bahunya tegap, lehernya jenjang dan luas. Selain itu, lengan pun tampak berotot dan kencang tanpa terlihat berlebihan. Tubuh atletis ini tuh bukan karena kalian olahraga gitu ya, kadang juga ada yang olahraga tapi biasanya itu juga ada keturunan yang tubuhnya atletis. Kemudian yang ke-11 ada tubuh lollipop. Tubuh lollipop itu pemiliknya itu seperti artis Angelina Jolie, artis India, tahu kan? Tahu, Bu. Nah, itu bentuk tubuhnya lollipop. Kemudian dadanya itu terlihat penuh, pinggang-pinggulnya ramping, kakinya jenjang, dan bahunya yang luas. Kemudian yang ke-12 ada bentuk tubuh trompet kecil. Kenapa disebut trompet kecil? Yaitu karena bentuk tubuh ini tuh ya kayak trompet, kayak supermodel juga. Memiliki bahu yang luas, pinggul yang kecil, serta kaki yang ramping.
dan bentuk tubuhnya itu bagus gitu loh, terlihatnya dipakai baju apapun bagus. Nah, jadi seperti itu ya, macam-macam bentuk tubuh dan letak titik garis tubuh. Jadi nanti setelah mata pelajaran ini selesai, kalian itu diwajibkan bikin tugas untuk membuat portofolio dan perbandingkan antara contohnya tadi ya, bentuk tubuh yang kotak atau bentuk tubuh yang lurus dibandingin sama bentuk tubuh pir. Kan tadi Bu udah bilang kalau bentuk tubuh lurus itu nggak punya pinggang kan, pinggangnya lurus. Kalau pir ada pinggangnya, jadi dibandingin ya anak-anak ya. Iya, Dan di Bu. situ kalian nanti tentuin letak dan titik garis tubuh dari bagian-bagian tubuh yang berbeda seperti itu. Jadi mungkin sekian pelajaran kali ini mengenai dasar pola. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah, Bu. Alhamdulillah, jadi udah paham semua ya. Sudah, Terima Bu. kasih. Jadi intinya dari pelajaran kali ini tuh bisa disimpulkan kalau misalkan setiap manusia itu mempunyai titik dan letak garis tubuh yang berbeda-beda. Walaupun misalkan tubuhnya itu kayaknya kelihatannya kembar, ukuran badannya S, ukuran badannya M, tapi sama aja. Kalau misalkan kita lebih teliti dan kita lebih ngukurnya lebih pas dipasin sama badannya, itu tuh nanti pasti beda dan pasti itu tidak ada kesamaan. Kalau kesamaan itu pasti cuma lingkar pinggangnya sama, bahunya sama, tapi di bagian tubuh lainnya ada yang berbeda. Jadi sekian dari pelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketua kelas pimpin doanya dulu ya. Siap, tidak? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.